Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Adik Sumesi Memesi selaku dosen pengampu mata kuliah public speaking. Semoga Bapak selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman atau kepada rekan-rekan yang sudah setia menonton video ini gitu ya. Semoga rezeki teman-teman, rezeki rekan-rekan selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kembali lagi dengan saya Muhammad Panak Wiki dengan NIM 2213411. Nah, di video kali ini saya akan merefleksikan kegiatan saya pada hari Selasa, tepatnya tanggal 3 Juni 2025. Nah, saya meminta maaf terlebih dahulu kepada Bapak Dr. Adi Kusumastiko Memesi atau kepada dosen pengampu mata kuliah public speaking, karena pada hari itu saya tidak bisa mengikuti perkuliahan seperti biasanya gitu ya. Dikarenakan saya harus mengikuti acara pembekalan kota tematik halal, yaitu dilakukan pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Juni 2025. Nah, pada hari itu ada 3 sesi. Yang sesi pertama itu ada 2 materi. Yang materi pertama itu tentang Kukerta gitu ya, tentang aplikasi tentang Kukerta ataupun tentang Kukerta lah ya, tentang Kukerta gitu. Nah, pemateri itu yang disampaikan oleh Bapak Dr. Agus Sukirno MPD gitu ya. Nah, Pak Agus ini menjelaskan tentang definisi Kukerta, kemudian visi misi Kukerta, kemudian juga tujuan Kukerta, kemudian juga menjelaskan tentang model Kukerta. Nah, tentunya model Kukerta di LP2M UIN Banten ini ada 2 model. Yang pertama model Kukerta konvensional ataupun reguler, dan yang kedua itu model Kukerta tematik. Nah, tentunya Fakultas Dakwah juga sekarang menggunakan model Kukerta tematik gitu ya. Nah, kalau saya mengikuti model Kukerta tematik halal gitu ya, yang mana tematik halal ini bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, setelah itu materi kedua itu yang disampaikan oleh Bapak Iman Wahyudi. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Syariah sekaligus sebagai operator di LP2M. Nah, Bapak Iman Wahyudi ini menjelaskan tentang tata cara kita menggunakan aplikasi Kukerta. Nah, baik dari pembuatan akun, kemudian menambahkan profil kita, kemudian juga mengenai penguploadan LKH ataupun laporan kegiatan harian. LKH ini ada yang individu dan ada juga yang kelompok gitu ya. Kita juga dijelaskan terkait hal-hal yang apa saja sih yang harus kita lakukan di aplikasi Kukerta tersebut gitu. Nah, kemudian sesi kedua ini pematerinya itu dari BI sendiri gitu ya, orang-orang ataupun petugas dari Bank Indonesia sendiri. Nah, tentunya menjelaskan tentang pusat halal ya. Tentunya pusat halal di dunia ini, Indonesia ini tingkat ketiga pusat halal di dunia gitu ya. Nah, tentunya pusat halal ini bukan hanya ada di negara Indonesia, tapi di negara-negara lain juga sudah ada gitu ya, terkait tentang produk halal atau produk halal. Nah, ternyata gitu ya, orang-orang non-muslim juga mereka lebih memilih makanan yang produk halal gitu, yang sudah ada sertifikat halal, karena mereka meyakini bahwa bahan ataupun yang digunakan tuh udah baik gitu, baik untuk kesehatan, baik untuk diri kita sendiri gitu ya, menurut non-muslim gitu. Karena banyak sekali tuh orang-orang non-muslim membeli atau memilih produk yang sudah jelas, dalam artian yang sudah ada logo halalnya gitu. Nah, kemudian sesi ketiga ini ada yang menyampaikan materi, ada Pak Ade Fakih Kurniawan dan Pak Ade Rizky Andrian Jasmi. Nah, ini menjelaskan tentang teknik ataupun rencana kita dalam melakukan pendampingan PPH gitu ya, yang dijelaskan oleh Pak Ade Fakih gitu. Kita diberikan teknis ataupun berikan
tipsnya gitu ya terkait kita untuk melakukan pendamping produk halal. Nah tentunya gitu ya kita sebagai mahasiswa itu kan ada tridharma gitu ya, ada pengajaran, penelitian, kemudian pengabdian dan pengajaran gitu. Nah tridharma ini yang harus dilakukan oleh mahasiswa ataupun oleh dosen juga gitu. Nah tentunya kita sebagai pendamping produk halal ataupun LP3H, proses produk halal gitu ya, kita itu sebagai fasilitator gitu, sebagai yang mana kita itu melakukan edukasi, melakukan pengajaran, melakukan penyadaran terhadap masyarakat yang tidak atau yang belum mengetahui tentang produk halal. Nah tentunya kenapa gitu BI ini bekerja sama dengan produk halal, BI ini memastikan gitu, baik itu kadang kan harga cabai itu kan kadang naik kadang turun. Nah BI ini memastikan harga cabai itu stabil gitu, tidak naik dan tidak turun, jadi stabil itu harganya begitu. BI itu memastikan harga stabil gitu ya. Nah kemudian tentunya gitu yang kita lakukan itu kita melakukan sertifikat halal itu self declare, karena sertifikat halal itu ada dua jenis gitu, ada reguler dan ada self declare. Nah yang kita lakukan ini adalah jenis self declare, yang mana self declare ini gratis gitu, baik untuk pelaku usaha, tidak berbayar gitu ketika kita mengajukan sertifikat halal produknya gitu ya. Kemudian juga kalau reguler ini itu berbayar gitu, bisa sampai 5 juta atau 6 juta nanti yang berbayar satu produk gitu. Nah kalau reguler ini dia lebih luas gitu cakupannya, semua makanan, minuman, daging, terus juga produk itu bisa dilakukan gitu melalui reguler. Nah kalau self declare ini dia tidak bisa semuanya gitu, hanya makanan dan minuman saja gitu. Kalau daging self declare belum bisa gitu ya. Terus juga kalau reguler ini dia melakukan komisi fatwa MUI. Nah kalau self declare ini komite MUI. Terus juga kalau reguler ini PPH. Nah kalau proses produk halal, nah kalau self declare ini itu adalah LP3H, proses produk halal gitu ya bedanya. Nah kemudian kalau reguler ini bisa mencakup semuanya gitu ya. Kalau self declare ini tidak bisa mencakup semuanya. Nah itu adalah materi yang telah kami ajari pada pembekalan hari pertama itu, tepatnya pada tanggal 3 Juni 2025. Nah, tapi saya juga bertanya kepada teman-teman yang sudah masuk, yang mengikuti kelas itu ya, katanya kelas dimulai seperti biasanya 3 orang dari kami melakukan public speaking. Yang pertama Pak Adi menunjuk saudari Nafila Istiqomah. Nafila Istiqomah ini menjelaskan tentang film horor, itu filmnya Sumala. Nah tentunya saya juga sudah menonton film itu, memang cukup horor sekali gitu ya film tersebut. Tapi yang dapat kita ambil dari pelajaran dari film tersebut, film tersebut gitu ya, sesusah-susahnya kita, sedapat cobaan apapun kita tidak boleh tidak boleh musik atau tidak boleh, kita tetap harus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam. Nah karena kan dari film Sumala ini dia kan diuji, suami istri diuji udah berapa tahun tapi belum dikaruniakan seorang anak. Nah oleh karena itu seorang ibu itu kan pergi ke dukun, dia lebih mempercayai dukun gitu ya. Alhasil begitu gitu ya dalam film horor itu gitu ya. Jadi kita gitu, seberat apapun ujian kita tidak boleh musyrik gitu, tidak boleh percaya kepada hal gaib ataupun kepada orang lain. Kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah yang kedua, Pak Adi Kusuma menunjuk saudari Cherry. Nah Cherry ini mengenalkan alat-alat drum gitu ya. Tentunya banyak sekali gitu alat-alat drum ya, ada pianoka, kemudian juga ada bass drum, kemudian ada trio drum, kemudian juga ada ada trompet, banyak sekali gitu ya
alat drum gitu. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu gitu ya. Kemudian yang terakhir Pak Diksuma menunjuk saudari Rizky Dwi Nugroho. Nah, Rizky ini menjelaskan tentang pengalamannya gitu ya terkait tentang volunteer beliau kegiatan pada bulan kemarin gitu ya di sekolah mana, di sekolah Curug kalau nggak salah. Nah, mungkin Rizky ini kurang mempersiapkan materi karena Rizky memberitahu saya gitu ya 10 menit terasa lama gitu ya berbicara, sedangkan kalau kita mempersiapkan materi, kita paham dengan materi tersebut, itu 10 menit itu tidak terasa lama gitu tentunya. Nah, tentunya saya sangat mengapresiasi sekali itu pada teman-teman yang sudah maju, yang sudah berani melawan rasa gugup teman-teman, yang sudah berani merasa takut teman-teman untuk berbicara di depan, yang sudah berani teman-teman merasa grogi, merasa gemetar teman-teman ataupun fobia speaking dan lain sebagainya gitu ya. Teman-teman sudah saya acungkan jempol sekali kepada teman-teman yang sudah maju gitu ya. Nah, setelah itu Pak Ali mempersilahkan pada kelompok 4 untuk menjelaskan ataupun untuk menyampaikan materi diskusi pada hari itu. Nah, kelompok 4 ini menjelaskan tentang teknis mengelola dan dalam pembicaraan, baik itu MC, kemudian announcer dan moderator gitu ya. Nah, kelompok 4 ini ada 6 orang. Yang pertama ada Hairani Zahra Nasution, kemudian yang kedua ada Sita Umilailah, yang ketiga ada Nafila Istiqomah, yang keempat ada Resti Susilawati, yang kelima ada Sulistiawati, yang keenam itu ada Jahfa Muspi. Itu adalah orang-orang yang kelompok 4 yang menyampaikan materi tersebut. Nah, tentunya kita juga di pertemuan 8 atau pertemuan 9 kita juga sempat disinggung ya mengenai moderator dan MC gitu ya. Nah, tentunya yang kita ketahui gitu ya kalau MC ini adalah seorang yang membuka ataupun menutup suatu acara, kemudian seorang yang menyampaikan susunan acara, kemudian seseorang yang memberitahukan pembicara, kemudian seorang yang bisa disebut juga sebagai timekeeper gitu ya. Nah, tentunya kalau konsep dari MC ataupun Master of Ceremony ini bisa dilakukan baik di acara formal, kemudian acara semi formal dan acara non formal gitu ya. Terus juga kalau keberhasilan dari announcer itu ya ada tiga kata kunci gitu ya, ataupun ada tiga yang dijelaskan oleh kelompok 4 ini. Yang pertama itu kelancaran berbicara. Nah, yang kedua ini yang kedua ini bisa kelancaran berbicara wawasan luas gitu. Nah, tentunya seorang announcer ini harus mempunyai wawasan luas terkait apapun itu ya. Terus juga dalam pembicaraan juga harus lancar gitu ya, literasi ataupun apa yang kita sampaikan itu harus lancar gitu, sehingga audien ataupun orang yang mendengarkan itu bisa paham gitu tentunya. Nah, yang terakhir itu terkait tentang moderator. Nah, tentunya teman-teman ataupun kita semua udah tidak asing gitu ya mengenai tentang moderator gitu, karena ketika kita diskusi ataupun presentasi di kelas tentunya itu ada moderator gitu ya, yang mana moderator itu seorang yang memandu acara, baik membuka ataupun menutup acara, kemudian mempersilahkan seorang untuk berbicara, terus memberhentikan seorang untuk tidak berbicara gitu ya. Itu adalah wewenang dari moderator gitu ya. Moderator berhak itu untuk memberhentikan ataupun mempersilahkan seorang untuk berbicara gitu. Nah, tentunya biasanya gitu ya setiap acara-acara formal gitu ya, biasanya MC dan moderator itu ada gitu. Semisal itu MC membuka dulu sampai selesai, sampai penutup, kemudian MC mempersilahkan pada moderator untuk menyusun acara gitu ya. Seperti acara kemarin pas pembakaran itu seperti itu gitu ya. Nah, mungkin gitu, hanya ini yang dapat saya sampaikan atau refleksian kegiatan pada hari Selasa, tepatnya tanggal 3 Juni 2025. Saya minta maaf pada Bapak Dr. Kusuma Sikom MSc, saya tidak bisa mengikuti program pada hari itu.
Terima kasih semuanya. Undur makola tandur mankola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.